Jadi adik-adik kalian kalau mau kajian habis maghrib kalian sholat dulu ya, jangan nggak sholat ya. Baik adik-adik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame. Alhamdulillah ya adik-adik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik yang soleh dan solehah yang Kak Vicky cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita melanjutkan kajian kita. Pekan yang lalu kita sudah membahas kisah Ya'juj dan Ma'juj yang kedua. Sekarang Ya'juj dan Ma'juj yang ketiga. Dan ini bagian yang terakhir ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Vicky sudah membagikan materi seperti biasa. Nah, Kak Vicky menampilkan sebuah peta adik-adik rahimakumullah ya. Menampilkan sebuah peta. Tuh, coba lihat adik-adik yang Kak Vicky kasih tanda panah. Ada nama negaranya, negara apa aja tuh? Negara Turki dan Georgia. Kak Vicky, emangnya di Turki sama Georgia tuh ada apa sih? Aku penasaran deh. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, selama sepekan ini Kak Vicky baca buku, baca ensiklopedia sejarah Islam, baca buku tafsir, baca buku hadis, semuanya Kak Vicky baca ya. Kak Vicky siapkan materinya. Nah, di sini Kak Vicky akhirnya menemukan tempat yang kira-kira oleh para ulama ya, tempatnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ini hanya perkataan para ulama dan ahli sejarah ya adik-adik ya. Nah, Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala di dalam tafsirnya At-Taisir mengatakan lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ada di daerah negara Georgia. Kenapa tuh Kak Vicky? Kok ada di negara Georgia? Karena kata para peneliti adik-adik, kata para ulama, di negara Georgia adalah ada banyak daerah yang di situ ada tambang besi. Ya. Jadi di negara Georgia banyak sekali tambang besi. Alias sumber daya alamnya itu banyak sekali materi besi. Kalau di Arab Saudi materi tambangnya emas, lalu apalagi minyak dan juga gas. Kalau di Indonesia banyak sekali, ada besi, ada timah, ada nikel, ada emas, ada perak, ada minyak, ada gas, ya, ada uap panas dan lain-lain. Ya, jadi kenapa disebut negara Georgia sekalian tempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ya, karena banyak sekali tambang besi. Dan kita kalau ingat ya, Dzulqarnain dengan kaumnya membangun tembok ya setinggi gunung, sepuncak tinggi gunung yang dibuat dari besi dan tembaga adik-adik ya. Nah, ada juga adik-adik rahimakumullah yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj keluar dari daerah negara Turki. Nah, ya, wallahu a'lam. Tapi ini adik-adik, ya, bukan berarti Kak Vicky orang-orang Turki itu orang-orang Ya'juj Ma'juj ya, bukan. Berarti Kak Vicky orang-orang Georgia itu adalah orang bangsa Ya'juj Ma'juj ya, bukan adik-adik rahimakumullah. Jadi ini adalah lokasi dugaan ya yang ditemukan atau yang diteliti oleh para ulama dan para ahli sejarah. Bisa benar, bisa juga tidak benar ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini Kak Vicky membawakan lagi ayat di surat Al-Kahfi ya, yang artinya
Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup, tot tot, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, maksudnya ya dari ayat ini adik-adik rahimakumullah, kata para ulama ahli tafsir, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari temboknya banyak gitu adik-adik ya, maka jumlah mereka itu sangatlah banyak. Saking banyaknya mereka adik-adik rahimakumullah, mereka itu seperti lautan manusia yang berjalan di atas muka bumi ini. Kalian pernah lihat ombak nggak adik-adik? Ombak di laut, ya kan ya? Air di laut kan banyak tuh adik-adik. Nah itu tuh orangnya saking banyaknya udah seperti apa? Udah seperti lautan manusia adik-adik rahimakumullah. Saking banyaknya. Nah pada pertemuan yang pertama Kak Vicky pernah menyampaikan satu hadis, kira-kira perbandingan satu orang beriman, satu orang manusia yang beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj itu berapa orang adik-adik? Ada yang masih inget nggak? Ih, pinter, iya, 1000, Masya Allah ya, 1000 orang adik-adik ya. Kayak waktu itu Kak Vicky pernah bilang kalau main bola satu orang lawan 1000 mana menang, nggak bisa menang ya adik-adik ya. Nah itulah adik-adik, jadi saking banyaknya ketika mereka keluar, mereka itu udah seperti lautan manusia yang berjalan di atas bumi ini ya, banyak banget pokoknya. Nah berikutnya Kak Vicky juga membawakan gambar. Ngomong-ngomong gambarnya kelihatan gak sih adik-adik? Kelihatan gak gambarnya? Kelihatan ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Nih adik-adik rahimakumullah, nih Kak Vicky zoom ya, pelan-pelan ya. Nih adik-adik, ini namanya Danau Tobariyah ya. Danau Tobariyah atau Danau Tiberias ya. Ini ada petanya adik-adik ya. Nanti kalian bisa cek di Google Map Danau Tiberias ya. Bisa dilihat ya. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tembok mereka, maka mereka itu kan keluarnya tuh sangat banyak tuh adik-adik ya. Nah, jadi ketika keluar saking banyaknya tuh barisannya nggak terputus, sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika barisan pertama mereka sampai di Danau Tiberias ini, maka mereka minum air Danau Tiberias ini sampai airnya kering nggak tersisa, ya. Banyak sekali airnya yang diminum sama mereka adik-adik ya. Nanti di gambar yang berikutnya Kak Vicky bawakan sebesar apa sih Danau Tiberias itu ya, atau Danau Tobariyah itu ya. Jadi ketika barisan yang pertama terus mereka minum sampai airnya habis, muncul barisan yang paling belakang ya. Barisan yang paling belakang mereka bilang, ini dulu di sini ada air tahu. Kok udah habis ya airnya? Airnya kemana ya? Udah diminum sama teman-teman kalian ya. Udah diminumin adik-adik rahimakumullah ya. Mungkin Ya'juj dan Ma'juj udah kelamaan dikurung. Mereka ya sekalinya keluar haus, terus mereka minum. Akhirnya Danau Tiberias jadi kering adik-adik rahimakumullah. Nah, Danau Tobariyah itu adik-adik lokasinya adalah sebuah danau yang besar yang berada di perbatasan antara negara Palestina dan Yordania. Ya, luasnya itu 166 km. Tuh,
gede banget adik-adik, luar danaunya besar sekali, dan kedalaman airnya itu mencapai 43 meter. Subhanallah ya, Allahu Akbar. Berarti ya, air yang ada di Danau Tiberias itu bukan air yang sedikit adik-adik. Diminum sama Ya'juj dan Ma'juj sampai habis, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu sangatlah banyak. Ya, begitu. Nah, ini nanti danau ini nih adik-adik yang ada di gambar itu nanti akan kering adik-adik ya. Ya, begitu. Nah, berikutnya, Kak Vicky, bagaimana keadaan orang-orang saat Ya'juj dan Ma'juj keluar? Adik-adik, ya, ketika, ya, ini sejauh Kak Vicky membaca buku adik-adik ya, orang-orang di saat Ya'juj dan Ma'juj keluar dari temboknya itu ada 3 kondisi adik-adik. Ya, ada tiga kondisi. Nah, siapa yang mau baca ini? Poin 1 sampai 3 adik-adik. Nah, siapa? Ibrahim, silakan Ibrahim. Bacanya pelan-pelan, nggak usah ngebut-ngebut. Sejauh Kak Vicky membaca, maka ada 3 kondisi orang-orang di saat itu. Satu, orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa bersembunyi di pegunungan Tursina. Dua, orang yang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang mereka buat. Tiga, orang-orang yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Iya, ada yang mau baca nggak? Jazakallahu khairan Ibrahim. Yang perempuan, siapa namanya? Rumais. Kak Vicky tentukan ya. Rumaiso, silakan dibaca. Dari bagaimana? Iya, bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan orang-orang saat Ya'juj dan Ma'juj keluar? Sejauh Kak Vicky membaca, maka ada 3 kondisi orang-orang di saat itu. Satu, orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa bersembunyi di pegunungan Tursina. Dua, orang-orang yang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang mereka buat. Tiga, orang-orang yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Iya, jazakillahu khairan ya Rumaiso, barakallahu fiki. Nah, udah ya, nanti yang belum kebagian nanti ya. Kalau kalian baca terus, ntar Kak Vicky gimana? Kak Vicky mau baca apa? Nggak baca apa-apa dong. Oh, iya, gantian ya. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya adik-adik yang soleh-solehah. Ya, terima kasih. Jazakillah khair, jazakumullah khairan. Adik-adik, jadi ada 3 kondisi ya orang-orang saat Ya'juj dan Ma'juj yang keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Isa itu bersembunyi di pegunungan Tursina. Ya, di pegunungan Tursina. Nanti kalian bisa cari di Google Map adik-adik. Pegunungan Tursina itu ada di daerah Mesir. Ya, berbatasan dengan negara Palestina. Ya, begitu. Nah, jadi Nabi Isa dari negeri Palestina ya setelah membunuh Dajjal ya dia pergi dan orang-orang beriman ke arah selatan menuju pegunungan Tursina. Jadi di pegunungan Tursina itu adik-adik medannya itu banyak bukit-bukit, banyak lembah-lembah. Jadi banyak tempat-tempat untuk bersembunyi. Lalu yang kedua, orang-orang yang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang mereka buat. Jadi kota nanti ya adik-adik, kota-kota itu ada benteng-bentengnya. Ya, mereka buat benteng-benteng tersebut dengan kuat. Nah, yang mereka berhasil bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka aman di dalam bentengnya. Namun inilah yang ketiga adik-adik. Kondisi orang-orang yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin kota mereka atau desa mereka enggak ada bentengnya. Ya, sehingga mereka ya dengan mudah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj ya. Ini kalian ingat ya adik-adik ya.
3 kondisi orang-orang di saat Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ya. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj itu sombong sekali adik-adik rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah membuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan berbagai kota juga penghuninya. Maka mereka berkata, ya, kita telah mengalahkan penduduk bumi. Jadi mereka itu kalau lewat adik-adik, kan banyak tuh adik-adik ya, seperti lautan manusia, masuk ke dalam kota, masuk ke dalam desa, desanya dihancurkan, kotanya dihancurkan, orang-orangnya dihancurkan. Maka mereka bilang, kita telah mengalahkan penduduk bumi. Ya, ketika mereka sudah melewati banyak kota, banyak desa, banyak orang-orang yang dihancurkan oleh mereka, maka mereka dengan sombong mengatakan, sekarang ayo kita kalahkan penduduk langit. Masya Allah adik-adik rahimakumullah. Ya, sombong sekali mereka, merasa bahwa mereka itu sudah bisa mengalahkan orang-orang yang ada di bumi. Mereka juga mau mengalahkan penghuni langit. Nih Kak Fikri mau tanya, emang kalau penghuni langit itu ada siapa aja adik-adik? Makhluk nggak tahu. Ada malaikat ya. Penghuni langit adik-adik, kalau kalian ingat nggak, waktu itu kita bahas rukun iman, iman kepada para malaikat. Kak Fikri sampaikan bahwa kalau penduduk bumi itu ada manusia, ada jin, ada setan, ya, ada binatang, pepohonan. Nah, kalau penduduk langit itu kebanyakan adalah para malaikat adik-adik rahimakumullah ya. Nah, ketika mereka mengatakan, ayo sekarang kita kalahkan penduduk langit, maka mereka melemparkan panah-panah mereka adik-adik. Ciu, ciu, ciu. Terus mereka lemparin tombak-tombaknya. Ciu, kemana? Ke atas langit. Masya Allah. Ya adik-adik rahimakumullah, kita aja nih ya ngelempar apa ya, ketapel ya, susah banget ya. Ini mereka mungkin karena kuat-kuat, mereka ngelemparin tombak, melemparkan panah adik-adik ya. Nah, lalu ada kejadian aneh adik-adik rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya mengembalikan panah-panah mereka dan juga tombak-tombak mereka ya adik-adik dalam keadaan berlumuran darah. Ya, melihat kejadian itu mereka pun bertambah sombong. Kita kuat nih, karena mereka menyangka ya dengan tombak-tombak atau panah-panah yang mereka lempar ke atas langit dan kembalinya ada darah-darahnya adik-adik, mereka menyangka bahwa mereka telah mengalahkan penduduk langit juga. Nah, begitu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi ya dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sombong ya. Nah, ini adik-adik ya, gambar ilustrasinya tuh udah Kak Fikri buatin. Maaf ya, gambarnya kurang bagus ya. Jadi ketika mereka udah merasa hebat ya, panah-panahnya, tombak-tombaknya dikembalikan dalam keadaan berlumuran darah ya. Nah, ini adik-adik tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Jangan sampai tidak dimatikan mikrofonnya, karena nanti mengganggu teman-teman yang sedang Yang sedang ikut kajian. Mungkin ada yang sedang mencatat ya. Baik, jazakumullahu khairan ya, sudah matikan. Ya. Wah, kita hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Semua telah kita hancurkan.
Begitu adik-adik rahimakumullah. Ya, karena saking sombongnya tuh Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya adik-adik rahimakumullah. Nah, ketika mereka sudah sombong, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu sombong luar biasa, maka ya Nabi Isa dan orang-orang beriman itu pun terkepung. Ya. Begitu adik-adik. Ketika Ya'juj dan Ma'juj ya sudah mengepung Nabi Isa dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Isa, karena adik-adik ya Nabi Isa itu bersembunyi ke Gunung Tursina itu bukan atas kemauannya Nabi Isa, bukan. Tapi Nabi Isa itu diperintahkan sama Allah, ya. Begitu. Makanya beruntunglah orang-orang beriman yang kala itu bersama dengan Nabi Isa adik-adik. Ya, mereka ikut bersama dengan orang yang soleh, seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu. Baik. Nah, setelah udah terkepung adik-adik yang Kak Fikri muliakan, maka Nabi Isa pun melihat Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak sekali. Maka Nabi Isa pun mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berdoa, ya. Alaihi salam beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ingat adik-adik, doanya seorang muslim, doanya orang yang beriman kepada Allah itu senjata yang paling hebat, lebih hebat dari nuklir. Nih, kalian lihat ya. Ya, kalian lihat bagaimana doanya Nabi Isa alaihi salam, ya. Ketika Nabi Isa sudah berdoa, maka Nabi Isa minta agar Ya'juj dan Ma'juj itu dihancurkan. Maka seketika itu doanya Nabi Isa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi Ya'juj dan Ma'juj dalam kondisi sombong adik-adik rahimakumullah, maka Allah mengutus tentara-tentaranya. Ya, siapakah mereka? Yaitu ulat-ulat kecil adik-adik. Bayangkan adik-adik, Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang banyak, ya, terus mereka kuat. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan mereka itu ada yang tinggi besar, ada yang kupingnya kupingnya caplang, ya, ada yang badannya kuat, ya. Tapi Allah cukup mengirimkan makhluk kecil yaitu ulat sebagai tentara-tentaranya Allah. Dan Allah letakkan ulat-ulat kecil itu di leher-leher mereka. Dan mereka itu seperti terkena wabah adik-adik. Sehingga mereka dengan sebab tentara-tentara kecil tersebut, yaitu ulat-ulat, mereka semuanya mati. Ya, mereka semuanya meninggal di atas muka bumi ini dalam waktu bersamaan adik-adik, ya. Dalam waktu bersamaan. Gara-gara ulat, uget. Ya, sekarang gini adik-adik, siapa yang pernah lihat ulat bulu? Ulat bulu itu kan kecil. Ya, kalau kalian lihat ulat bulu, ya, pasti kalian dengan mudahnya menghancurkan ulat bulu tersebut. Ya, mungkin tinggal digerus doang itu, cuman kan karena kita beriman kepada Allah, kita sayang sama makhluk-makhluk ciptaan Allah, kita tidak mau melakukan itu, ya adik-adik, ya. Orang ulat bulunya nggak salah apa-apa kok, lagi lewat doang mau makan, kita tangannya jahil, malah dipencet, ya, jadi ulat bulu penyet deh jadinya, ya, gitu, nggak boleh, ya. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, ini Kak Fikri bawakan gambar ilustrasi ulatnya, ya. Ulatnya kecil-kecil adik-adik, ya. Ya, jadi Pak Fikri pernah baca, jadi ulatnya itu keluar dari leher bagian belakangnya Ya'juj Ma'juj. Jadi keluar, mungkin mereka makanin daging di belakangnya,
terus ya Allah takdirkan ya mungkin Ya'juj dan Ma'juj itu akhirnya meninggal. Ya mungkin dimakanin kali adik-adik lehernya sama ulet tersebut ya. Begitu. Makanya adik-adik, kalian jangan suka sombong. Kata ulatnya nih adik-adik nih. Karena Allah nggak suka orang-orang yang sombong. Coba kita ambil pelajaran dari Ya'juj dan Ma'juj. Sekuat dan sebanyak apapun mereka, Allah cukup kirim aku dan teman-teman, kata ulatnya, untuk mengalahkan dan menghancurkan mereka. Subhanallah adik-adik ya. Allah itu maha kuasa. Nih adik-adik, ada yang ingat nggak kisahnya Fir'aun ya? Kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya kerajaan yang sangat besar, yang sangat kuat. Bahkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah kasih azab dengan apa? Kummal kutu. Jadi orang-orang Fir'aun dan kerajaannya diserang oleh kutu sampai mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu apalagi diserang oleh katak atau kodok, sehingga mereka tuh kalau mulutnya dibuka ada kodok masuk ke mulut mereka. Ya, padahal mereka orang-orang kuat, punya kerajaan, tapi mereka tidak bisa mengalahkan tentara-tentaranya Allah, yaitu kutu dan juga apa? Kodok. Sampai-sampai mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah dan mereka berjanji kalau azab ini diangkat mereka akan beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Tapi setelah azabnya diangkat sama Allah, mereka nggak mau beriman. Iya, begitu, cuma janji bohong aja adik-adik rahimakumullah ya. Makanya adik-adik, kita ini kadang ketika menjadi manusia kita tuh merasa diri kita kuat. Tapi kalau Allah sudah mengerahkan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya Allah, maka kita ini menjadi lemah. Di antara tentara-tentara Allah itu banyak adik-adik. Ada malaikat, ada angin, ada hujan, ada petir, ada bumi, ya, ada pohon dan batu. Nanti kalian masih ingat gak adik-adik kisah Dajjal atau kisahnya orang-orang Yahudi yang dibunuhi, yang dihancurkan oleh pasukan orang-orang beriman. Di saat itu adik-adik, pohon dan batu bisa bicara loh. Ya, wahai kaum muslimin, ini di belakang saya ada orang Yahudi, hancurkan dia. Itu yang ngomong siapa? Pohon sama batu. Allah buat mereka bisa bicara. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah itu adik-adik ya, ini Kak Vicky beri judul keadaan bumi ketika Ya'juj dan Ma'juj mati. Siapa yang mau baca nih adik-adik, sebut namanya? Akilah. Siapa? Banyak banget nih namanya. Kak Vicky tentukan ya. Mahira kemarin sudah, sekarang gantian ya, Akila. Silakan Akila baca. Bumi kala itu dipenuhi dengan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Udara sangat menyengat sebab bau amis yang keluar dari mayat-mayat mereka, dan tanah sangat kotor, sehingga Nabi Isa kembali berdoa agar bumi ini Allah bersihkan dari mayat-mayat mereka. Kemudian Allah mengirimkan gunung-gunung besar yang sangat banyak, membawa mayat-mayat mereka ke arah samudera. Iya, jazakillahu khairan. Akila bacanya bagus loh intonasinya ya, Masya Allah. Adik-adik rahimakumullah, setelah Ya'juj dan Ma'juj itu pada meninggal adik-adik, pada mati, kan mayat mereka tuh banyak, jadinya bau mayat, bau amis adik-adik, ya. Terus tanah itu jadi kotor,
Terus akhirnya Nabi Isa pun kembali berdoa, "Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dari mayat Ya'juj dan Ma'juj." Seketika adik-adik doanya Nabi Isa dikabulkan sama Allah. Allah kirimkan burung-burung besar yang banyak. Ya, burung-burung besar dan sangat banyak. Jumlahnya mungkin sama seperti Ya'juj dan Ma'juj. Satu-satu diangkat sama burung-burung besar tersebut ke arah samudera. Ya, ke arah lautan adik-adik. Udah tuh bersih, nggak ada mayat lagi, tinggal sisa darah-darahnya adik-adik. Ya. Setelah darahnya itu masih ada di bumi, masih kotor buminya, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga sisa-sisa darah dan kotoran-kotoran dari mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj hilang terbawa banjir adik-adik. Akhirnya bumi kembali bersih, bumi kembali asri, bumi kembali tenang dan damai. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi Ya'juj dan Ma'juj setelah meninggal, setelah mati karena wabah, yaitu diserang oleh ulat-ulat, ya, mereka mati, mayat-mayat mereka dibawa oleh siapa? Oleh burung-burung yang Allah kirimkan. Mayat-mayat mereka dibuang ke lautan, dibuang ke samudra, dan ya, darah-darah mereka, kotoran-kotoran mereka itu dibersihkan dengan air hujan yang sangat lebat. Nah, terakhir adik-adik rahimakumullah, ya, diriwayatkan oleh para ulama bahwa kan kalau mayatnya Ya'juj Ma'juj kan udah dibawa pergi tuh adik-adik ya. Tinggalkan senjata-senjata mereka, ada panah-panah, ada tombak-tombak, ada busur-busur, mungkin peralatan perang mereka. Kata para ulama, orang-orang di kala itu bisa menggunakan senjata-senjata Ya'juj dan Ma'juj sebagai kayu bakar sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena saking banyaknya senjata mereka. Ya, begitu. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah yang bisa Kak Fikri sampaikan mengenai kisah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, adik-adik Kak Fikri mau kasih tahu nih, nanti ya pekan depan Kak Fikri mau kasih kuis. Ya, mungkin nanti kuisnya hari apa nanti Kak Fikri kasih di grup ya. Kuisnya berupa pilihan ganda sebagai bentuk kita murojaah pelajaran Ya'juj dan Ma'juj ya. Jadi kalian nanti Kak Fikri kasih filenya, atau kalian mau nonton ulang video ini boleh ya. Lalu kalian bisa ikut evaluasinya ya. Nah, sampai sini adik-adik ada yang mau bertanya enggak? Silakan sebut namanya. Zaki, silakan Zaki, mau nanya apa? Zaki mau tanya apa? Itu kan burungnya besar-besar, tapi kok kata Kak Vicky lanjut-lanjutnya di bawah satu persatu. Iya, maksudnya ya Zaki, kan burung itu kan kakinya cuma 2 cakarnya. Ya kan ya? Mungkin mereka mencakarnya dengan 2 kakinya ya, begitu ya. Begitu, dicakar, diangkut gitu ya. Begitu. Besarnya sebesar apa Kak Vicky nggak tahu karena disebutkan burung yang besar. Ya, begitu Zaki ya. Berikutnya. Katanya samudera, lautnya nggak tercemar. Kenapa? Katanya samudera, lautnya nggak tercemar. Itu kekuasaan Allah ya Zaki ya. Kak Vicky nggak tahu apakah dibuang ke laut itu lautnya jadi tercemar atau tidak. Bisa jadi Ya'juj Ma'jujnya itu dimakanin sama ikan hiu, sama ikan-ikan di sana, sama udang-udang, sama kepiting-kepiting. Ya gitu adik-adik rahimakumullah. Taib, berikutnya siapa lagi? Wa jazakumul khair. Saya Ustaz. Aqilah, mau nanya apa? Apa Ustaz? Boleh nanyanya 2 nggak? Hah? Nanya apa?
Nanyanya 2, boleh. 2. Yang satu, waktu Ya'juj dan Ma'juj mati, ulatnya di satu pasukan itu, ulatnya ada berapa? Astagfirullahaladzim. Terus yang kedua apa? Yang kedua, habis ada Ya'juj dan Ma'juj, gak ada siapa-siapa lagi, hidupnya tenang sampai berapa tahun? Masya Allah. Kalau yang pertama, Akilah, Kak Vicky nggak ngitungin ulatnya jumlahnya berapa ya. Soalnya Kak Vicky nggak kenal ibu bapaknya juga. Terus yang kedua, ya, diriwayatkan Akilah, Nabi Isa itu hidup di bumi setelah kejadian Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun nanti ada kejadian-kejadian lagi tuh. Kejadian apa Kak Vicky? Tunggu aja kajian pekan depan ya. Insya Allah kita akan bahas rukun iman yang kelima tentang hari akhir sampai surga dan neraka. Begitu adik-adik rahimakumullah. Wa jazakumullah khair. Satu lagi, siapa? Sebut namanya. Nafisa. Ya, Nafisa mau tanya apa? Pertemuan kemarin Kak Vicky bilang mau ajarin doa yang dibaca Nabi Ismail. Oh iya Kak? Iya. Doa apa ya Nafisa? Kak Vicky-nya lupa nak. Kak Vicky bilangnya doa yang dibaca Nabi Ismail waktu ada Ya'juj dan Ma'juj gitu kalau nggak salah. Oh bukan Nabi Ismail, Nabi Isa kali. Soalnya Nabi Ismail udah nggak ada kan, udah meninggal. Iya. Ya oke deh Nafisa ya. Mungkin Kak Vicky-nya juga lupa ya. Mungkin juga Nafisanya salah dengar juga ya. Adik-adik, ini bukannya Kak Vicky pelit, tapi azan sudah berkumandang. Waktunya kita sholat Isya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Nah, kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.